Sri Lanka kini dinyatakan sebagai negara gagal. Negara di Asia Selatan itu bangkrut akibat gagal membayar hutang luar negeri. Krisis ekonomi di negara itu membuat hutang 51 miliar dolar US atau 732 triliun rupiah tidak bisa dibayarkan, gengs. Akibatnya, krisis di Sri Lanka, rakyatnya juga menderita kelaparan. Inflasi di Sri Lanka berada dalam titik tertinggi, yakni sebesar 17,5%. Saat ini, harga 1 kg melonjak hingga 500 rupiah Sri Lanka dari harga biasa 80 rupiah. Di tengah kelangkaannya, satu paket 400 gram susu bubuk dilaporkan seharga lebih dari 250 rupiah dari yang biasanya sekitar 60 rupiah. Negara dengan 22 juta penduduk itu sangat bergantung pada impor barang-barang penting. Berikut fakta-fakta Sri Lanka jadi negara bangkrut. Butuh waktu lama untuk pemulihan. Pemerintah Sri Lanka menyebut negaranya kehabisan devisa untuk mengekspor barang-barang yang sangat dibutuhkan nih, gengs. Lembaga pemeringkat dan divisi kredit Amerika, S&P Global Rating, pada Rabu 13 April 2022 mengatakan, butuh waktu berbulan-bulan bagi Sri Lanka untuk merestrukturisasi utang luar negerinya, gengs. Rakyat mulai kelaparan. Akibat Sri Lanka gagal membayar hutang luar negeri, diumumkan ketika negara kepulauan itu bergulat dengan krisis ekonomi terburuknya, dan meningkatnya demonstrasi yang menuntut pengunduran diri pemerintah, kekurangan makanan dan bahan bakar yang akut, serta pemadaman listrik setiap hari yang panjang, membuat penderitaannya yang meluas ke 22 juta orang di Sri Lanka. Krisis paling menyakitkan sejak kemerdekaan pada 1948. S&P melanjutkan, Sri Lanka tidak mungkin dapat melakukan restrukturisasi hutang dengan cepat. Proses restrukturisasi hutang Sri Lanka kemungkinan akan rumit dan mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan. Negosiasi dengan IMF untuk membentuk program reformasi dan pendanaan masih dalam tahap awal. Rakyat diminta sabar. Perdana Menteri Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, meminta rakyatnya yang marah karena krisis ekonomi yang mencekik untuk tetap sabar. Krisis ekonomi yang mencekik negara pulau tersebut merupakan yang terburuk sejak kemerdekaan pada 1948. Sebagaimana dilansir AFP, para pengunjuk rasa telah berunjuk rasa setiap hari melawan Presiden Gotabaya Rajapaksa, adik Mahinda, di Kolombo dan di tempat-tempat lain. Mahinda mengatakan bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menarik bangsa itu keluar dari jurang krisis yang terlanjur dalam. Harap diingat bahwa negara membutuhkan kesabaran Anda pada saat krisis ini, kata Mahinda. Tekanan pada keluarga Rajapaksa yang telah berkuasa telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, komunitas bisnis penting di negara itu mulai menarik dukungan untuk mereka. Mahinda tidak secara langsung menanggapi seruan yang berkembang agar dia dan Gotabaya mundur. Tetapi, dia tetap membela pemerintahannya dengan mengatakan bahwa partai-partai oposisi telah menolak tawaran mereka untuk membentuk pemerintah persatuan. Pemerintah salah urus. Selain itu juga, dia menyalahkan hutang luar negeri Sri Lanka yang menggunung dan membuat negara bangkrut karena alasan pandemi. Pembatasan karena COVID-19 memang melumpuhkan ekonomi vital Sri Lanka yang didorong oleh pariwisata. Sejumlah ahli mengatakan, krisis di Sri Lanka diperburuk oleh salah urus pemerintah. Akumulasi utang selama bertahun-tahun dan pemotongan pajak yang keliru. Di sisi lain, pemerintah Sri Lanka sedang mempersiapkan negosiasi bailout dengan Dana Moneter Internasional atau IMF. Sri Lanka mengharapkan 3 miliar dolar Amerika Serikat dari IMF untuk mendukung neraca pembayaran pulau itu dalam 3 tahun ke depan nih, gengs. Demo besar-besaran di seluruh negeri. Gelombang protes besar-besaran melanda negara Sri Lanka sejak awal bulan ini. Pasukan bersenjata negara tersebut menghadapi kerumunan yang memprotes krisis ekonomi yang memburuk. Setelah memblokir media sosial, gagal menghentikan demonstrasi anti-pemerintah, Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, memberlakukan keadaan darurat nasional mulai Jumat, 1 April 2022. Sehari setelah massa berusaha menyerbu rumahnya di ibu kota Kolombo. Menurut Al Jazeera, tetapi hanya dalam 12 jam pertama aturan ditetapkan, sekitar 664 orang telah ditahan karena melanggar peraturan tersebut. Nah, menurut kalian gimana nih, gengs? So, that's it for today. See ya!